Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau generasi yang paling muda sekarang ini kayak ngomong pakai bahasa yang uple beda? Nah, mereka itulah Gen Z. Generasi pertama yang dari lahir dunianya itu ya layar ponsel. Hari ini kita bakal coba bongkar semua tentang mereka, mulai dari budaya yang mereka suka sampai cara mereka mengubah dunia kerja. Kalau Anda pernah dengar ada yang bilang, delulu, terus jadi bingung sendiri, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini cuma salah satu dari sekian banyak bahasa gaul Gen Z yang unik banget. Dan rasa penasaran inilah yang bakal jadi panduan kita buat menjelajahi dunia mereka yang seru. Jadi, secara resmi, mereka ini yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Tapi yang paling penting buat kita pahami mereka nggak pernah kenal dunia tanpa internet. Coba bayangin, buat mereka, internet itu bukan cuma alat, tapi udah kayak perpanjangan tangan, pikiran, bahkan identitas mereka sendiri. Nah, kalau kita mau benar-benar ngerti cara pikir Gen Z, kita harus lihat apa yang lagi jadi denyut nadi budaya mereka. Dan saat ini salah satu gelombang terbesar dan paling berpengaruh itu datangnya dari satu negara, Korea Selatan. Namanya Hallyu atau gelombang Korea. Dan ini bukan sekedar musik atau drama loh, ini tuh satu paket budaya lengkap yang menyebar ke seluruh dunia secepat kilat. Semuanya ya berkat platform digital, dari Seoul bisa langsung nyampe ke ruang tamu Anda cuma dalam hitungan detik. Tapi, fenomena ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, K-pop dan K-drama itu bisa menciptakan komunitas global yang solid banget, tempat para fans bisa nemuin jati diri dan ngerasa nyaman. Tapi, di sisi lain, ada juga sisi gelapnya. Fanatisme yang kadang kelewatan, boros beli merchandise, sampai tekanan buat ngejar standar kecantikan yang seringkali nggak realistis. Dan dengerin deh kutipan ini, bener-bener nangkep esensinya. Suksesnya Hallyu itu bukan kebetulan. Ini hasil dari inovasi dan kualitas produksi yang emang keren banget. Dan Gen Z di seluruh dunia tuh sadar akan hal itu. Mereka lihat, mereka suka, dan mereka adopsi jadi bagian dari identitas global mereka. Oke, dari apa yang mereka tonton, sekarang kita pindah ke apa yang mereka ucapkan. Siap-siap ya, karena bahasa gaul Gen Z ini semacam dialek internet yang perubahannya lebih cepat dari tren di TikTok. Kita mulai dari Riz. Gampangnya anggap aja ini versi digital dari kata karisma atau daya pikat. Kalau ada orang yang jago banget ngobrol dan bikin orang lain terpesona, entah itu langsung atau lewat chat, nah itu tandanya dia punya Riz yang tinggi. Terus ada Myth. Ini kata pamungkas buat bilang sesuatu itu biasa-biasa aja, atau bahkan, ya, mengecewakan. Film yang ditunggu-tunggu ternyata ceritanya datar. Itu Myth. Lagu baru dari artis favorit tapi kurang nendang? Myth juga. Satu kata singkat tapi penilaiannya tajam. Nah, kebalikannya, kalau ada makanan yang enaknya luar biasa, kata yang pas itu basin. Ini udah pujian paling tinggi di kamus kuliner mereka. Jadi kalau teman Gen Z Anda bilang nasi goreng semalam itu basin, artinya Anda beneran kelewatan sesuatu yang enak banget. Setelah bahas ekspresi luar mereka, sekarang kita coba masuk lebih dalam ke dunia batin Gen Z. Gimana sih cara mereka mandang emosi, kesehatan mental, atau bahkan spiritualitas? Ini bagian yang penting banget dari identitas mereka. Kutipan ini nunjukin pergeseran yang besar banget. Kalau generasi sebelumnya mungkin diajarin buat menekan emosi dalam konteks iman, sebagian Gen Z justru ngelihatnya sebagai undangan, sebagai jembatan buat nyambung dan ngobrol jujur sama Tuhan tentang apa yang mereka rasain. Keterbukaan ini kelihatan banget pas ngomongin kesehatan mental. Gen Z itu generasi yang paling vokal soal ngelawan stigma. Dan mereka sering pakai media sosial buat berbagi perjuangan mereka. Memang ada resikonya juga, kayak bahasa-bahasa terapi jadi klise. Tapi niat utamanya adalah kejujuran radikal tentang apa yang mereka rasakan. Di sini kita lihat ada beda cara pandang soal perawatan diri atau self-care. Ada pandangan umum yang fokusnya ke dalam, memanjakan diri. Tapi buat banyak Gen Z yang beriman, self-care yang sejati itu justru melihat keluar, mencari kekuatan dari iman, melayani sesama, bukan cuma menyendiri. Oke, kita udah lihat pengaruh budaya, bahasa, dan dunia batin mereka. Sekarang, gimana kalau semua elemen ini kita bawa ke dunia profesional? Yuk kita lihat gimana jadinya. Nah, tabel ini ngerangkum dilema Gen Z di tempat kerja. Di kolom kekuatan, kita lihat mereka pribumi digital yang jago teknologi dan gampang adaptasi. Tapi, lihat kolom tantangannya, mereka butuh feedback secepat notifikasi HP dan kadang kurang nyaman sama konflik tatap muka karena terbiasa komunikasi digital. Ini benar-benar dua sisi dari koin yang sama. Kekuatan digital mereka juga yang ngebentuk tantangan unik mereka. Terus, apa yang mereka cari dari sebuah pekerjaan? Poin utamanya ini. Buat mereka, ini bukan cuma soal gaji. Mereka menuntut adanya work-life balance, fleksibilitas, dan yang paling penting, pekerjaan yang punya arti dan tujuan.
Perusahaan yang nggak bisa nawarin ini bakal susah narik talenta terbaik dari generasi ini. Kutipan dari seorang karyawan Gen Z ini benar-benar negarasin cara pikir mereka. Mereka tuh nggak takut sama perubahan, malah mereka udah siap sedia. Buat mereka, bisa beradaptasi itu bukan lagi sekedar keahlian, tapi cara buat bertahan hidup di dunia yang geraknya cepat banget. Jadi, ya, inilah Gen Z, sebuah gabungan yang kompleks dari pengaruh budaya global, kecerdasan emosional, dan koneksi digital yang nggak pernah putus. Mereka datang membawa ekspektasi yang benar-benar baru dan siap untuk membentuk ulang dunia di sekitar kita. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar. Dengan semua keunikan yang udah kita bahas barusan, gimana ya caranya generasi ini akan mendefinisikan kembali masa depan kita semua? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.